Dengarkan, di balik semua suara di kepala Anda, narasi tentang kesuksesan, kegagalan, kebanggaan, dan rasa malu, ada sebuah keheningan, sebuah kehadiran yang diam. Itulah diri Anda yang sebenarnya. Dan perjalanan kita kali ini adalah perjalanan terbesar, perjalanan melampaui sangkar ego menuju kebebasan jiwa yang tak terbatas. Kita semua mengenakan topeng, bukan satu, tetapi banyak. Kita memiliki topeng si profesional, topeng si partner yang sempurna, topeng si korban, bahkan topeng si spiritualis. Kita begitu terlatih memakainya, sampai kita lupa bahwa itu adalah topeng. Kita mulai percaya bahwa kitalah topeng itu. Inilah identitas palsu, sebuah konstruksi mental yang rapuh yang dibangun dari pujian dan kritik orang lain, prestasi dan kegagalan masa lalu, peran sosial yang kita mainkan, orang tua, anak, pekerja, cerita yang terus kita ulang-ulang tentang diri kita sendiri. Aku orang yang pemalu, aku tidak pandai dalam hal itu, dunia ini berhutang padaku. Ego adalah penjaga yang galak dari identitas palsu ini. Tugasnya adalah melindungi topeng ini dengan cara apapun, dengan membela diri, menyombongkan diri, menyalahkan atau mengasihani diri sendiri. Setiap kali topeng ini terancam, setiap kali reputasi kita ternoda, setiap kali kita gagal memenuhi gambaran diri kita, ego mengirimkan sinyal bahaya, amarah, ketakutan, kesedihan. Kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk memperbaiki dan memperindah sangkar ini, tanpa menyadari bahwa sangkar itu sendiri adalah penjara. Bagaimana kita melampauinya? Langkah pertama, menjadi saksi yang bisu. Di tengah hiruk-pikuk pikiran dan emosi Anda, ada sebuah kesadaran yang hanya mengamati. Ia tidak menilai, ia tidak terlibat, ia hanya menyaksikan. Duduklah dalam keheningan, dan mulailah memperhatikan. Ada pikiran bahwa aku harus diakui. Ada perasaan sakit hati karena egoku tersinggung. Lihat, ada dorongan untuk membela diriku. Dengan melakukan ini, Anda melakukan sebuah keajaiban. Anda memisahkan diri yang sejati, sang saksi, dari identitas palsu yang disaksikan. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah ombak yang gulung-gulung, Anda adalah lautan yang tenang di bawahnya. Langkah kedua, melakukan otopsi atas diri Anda sendiri. Ini memerlukan keberanian. Tanyakan pada diri sendiri dengan kejam dan jujur. Jika semua gelar, harta, dan pencapaianku hilang besok, apakah aku masih ada? Jika tidak ada orang yang memujiku lagi, siapakah aku? Cerita apa yang kuceritakan padaku tentang diriku sendiri yang membuatku menderita? Dibutuhkan kekuatan untuk membongkar diri sendiri, bagian demi bagian, dan melihat bahwa banyak dari apa yang Anda sebut diri Anda hanyalah kumpulan keyakinan, kebiasaan, dan kenangan yang bisa diubah. Anda bukanlah patung marmer yang tetap, Anda adalah air yang mengalir. Langkah ketiga, menyadari bahwa Anda adalah bagian dari yang maha besar. Ego membuat kita merasa terpisah dari orang lain, dari alam, dari semesta. Ini adalah ilusi terbesar. Renungkan ini. Udara yang Anda hirup adalah udara yang sama yang dihirup oleh setiap makhluk hidup. Unsur-unsur di tubuh Anda adalah debu bintang yang sama yang membentuk gunung dan lautan. Irama jantung Anda mengikuti irama alam yang sama. Anda bukanlah sebuah titik yang terisolasi. Anda adalah sebuah simpul dalam jaring kehidupan yang tak terbatas. Identitas sejati Anda adalah kami, bukan aku. Langkah keempat, mengganti aku dengan tugas. Ini adalah obat praktis yang sangat ampuh. Setiap kali ego Anda terluka, setiap kali Anda merasa tersinggung, takut atau kecil, alihkan pertanyaannya. Dari apa yang aku inginkan, bagaimana ini mempengaruhi aku, menjadi apa tugas saya saat ini, bagaimana saya dapat melayani yang lebih besar. Fokus pada peran Anda, pada tindakan yang harus dilakukan, pada kontribusi yang dapat Anda berikan. Dengan memusatkan perhatian pada tugas dan pelayanan, Anda melupakan sang aku yang kecil dan rapuh. Anda menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih besar, lebih abadi daripada kepentingan pribadi Anda yang sempit. Langkah kelima,
menyambut kematian. Bukan kematian fisik, tetapi kematian simbolis dari ego. Setiap kali Anda dengan sengaja memilih untuk tidak membela diri, setiap kali Anda bisa tertawa ketika dipermalukan, setiap kali Anda mengakui kesalahan dengan lapang dada, Anda telah membunuh sedikit dari identitas palsu itu. Anda membiarkan diri kecil Anda mati agar diri besar Anda dapat hidup. Setiap kejadian yang menghancurkan ego sebenarnya adalah sebuah berkas cahaya yang menerobos masuk ke dalam penjara, menunjukkan jalan keluar. Pada akhirnya, melampaui ego bukanlah tentang menjadi tanpa kepribadian. Ini tentang tidak lagi diperbudak olehnya. Ini tentang memiliki sebuah diri tetapi tidak menjadi diri itu. Seperti memiliki sebuah mobil, Anda merawatnya, mengemudikannya, tetapi Anda tahu Anda bukanlah mobil itu. Anda adalah sang pengemudi. Ketika Anda melampaui identitas palsu, Anda tidak kehilangan apapun yang esensial. Anda justru mendapatkan segalanya. Anda kehilangan sangkar, tetapi Anda mendapatkan seluruh langit. Anda akan menemukan sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar, sebuah kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun, sebuah kebebasan yang sesungguhnya. Maka, biarkan topeng itu jatuh. Rasakan angin sepoi-sepoi menyentuh kulit Anda yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Anda tidak perlu lagi membela atau membuktikan apapun. Karena Anda adalah yang sedang menyaksikan. Anda adalah lautan, bukan ombak. Anda adalah keseluruhan, bukan bagian yang terpisah. Dan di dalam ruang yang sunyi dan luas itu, Anda akhirnya bertemu dengan sang diri yang sesungguhnya.